Baik, baik, izin Bapak Ibu, acara akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Theodora Manik selaku Ketua API, selamat pagi Ibu, apa kabar? Yang kami hormati pada narasumber kita pada pagi hari ini oleh Bapak Muhammad Torik Fadila dari Research Analyst PT Bumi Putra Sekuritas. Salam kenal Pak Muhammad Torik, apa kabar? Berikutnya yang kami hormati Bapak Oin Erlangga, Investment Banking dan Corporate Finance PT Magenta Capital Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Oin, kita ketemu lagi. Yang kami hormati Ibu Sri Herlinawati, Deputi Kepala Wilayah Jawa Barat, Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Bu Lina, salam kenal. Yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah join Zoom pada acara pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih berkenan diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara literasi keuangan dengan tema optimalisasi sinergi untuk mendorong literasi keuangan secara masif dan merata guna mendukung kesejahteraan keuangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, tidak berlama lagi, acara pertama dimulai kata sambutan oleh Ketua API, Ibu Theodora Inka Natali Manik, kami persilakan. Terima kasih Mas Rio. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya kita semua ya. Teman-teman, mungkin di sini saya akan coba untuk sedikit kasih pengantar ya supaya semangat nih pagi ini ya. Kalau di Jakarta hujan nggak tahu nih di Bandung. Bagaimana nih? Mungkin Ibu Sri. Iya, sama Bu Dora, hujan juga. Oh gitu. Mudah-mudahan nggak macet dan mudah-mudahan tetap semangat nih Bu Sri. Amin. Iya, iya, ya. Saya mengucapkan terima kasih ya atas Rio yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membuka. Kemudian juga ada Pak Torik ya dari Analis Bumi Putra Sekuritas. Selamat pagi Pak. Ada Pak Owin Erlangga juga ya dari Magenta Capital Sekuritas. Terima kasih sudah bersama kami di sini untuk lakukan literasi dan update ya. Juga Ibu Sri, Deputi Kepala Wilayah Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia di wilayah Jawa Barat, Ibu, terima kasih supportnya. Senang kita bisa bersama walaupun hujan. Mudah-mudahan ini tidak memberikan kita apa namanya apa ya ini ya apa warning untuk bahwa ini bukan bukan untuk tidak mengupdate dan melakukan literasi ya. Kalau misalnya saya boleh sedikit aja nih Bapak Ibu ya, ada penyampaian kebetulan saya juga baru dari Komite Perdagangan Bursa, jadi ada beberapa yang mungkin saya sampaikan di sini supaya membuat kita tetap melakukan investasi lah ya di Indonesia karena bagus banget nih. Jadi walaupun ekonomi global tension saat ini antara Amerika dan tarif war dengan China ya, kemudian the Federal US juga menurunkan suku bunganya, kemudian ada slowing economic growth risk yang di China. Kita juga punya domestic issues yang kebetulan ada hubungannya dengan APBN, ada hubungannya dengan pajak, pencabutan IUP dan lain-lain ya. Ini memang membuat kita sedikit worry, tetapi kita semangat sekali karena apa? Karena ekonomi Indonesia di kuartal 3 2025 itu masih di kisaran 5%, 5,1 ya mungkin ya itu ya tepatnya. Nah, Singapura bahkan di bawah itu, kemudian US juga sebenarnya di bawah itu sekitar 2,3%. Eropa juga 1,6%. Jadi yang namanya Indonesia ekonomik itu masih masih bagus ya. Eh, Kemudian apa namanya saya juga menyampaikan mengenai market di Indonesia ya. Market di Indonesia sebentar ya ini saya juga sebentar ya saya mau. Nah, market di Indonesia kita punya listed company itu 956 loh.
Malaysia memang lebih jauh dari itu ya. Malaysia ada 1080, Korea 2600-an company yang sudah jadi emiten di bursa ya. Tapi capital market investor kita tuh naik signifikan 719%. Nah, itu didrive oleh retail. Jadi ada retail yang naik signifikan sekali dari tahun 2019 sebelum COVID itu sekitar 2,5 juta, sekarang udah 20,3 juta. Ya, jadi itu kita secara Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia kita masih semangat karena kita banyak memberikan literasi juga, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang investasi yang sehat. Nah, market cap kita itu 15.849 triliun, itu juga naik ya. Di capital market di bursa ini juga kita nggak hanya menjual equity, tapi kita juga ada ETF ya, ada structure warrant ya. Jadi itu juga bagus ya untuk kita untuk bisa mulai baca-baca investasi apa yang cocok buat kita. Nah, mungkin sedikit-sedikit lagi ya saya menyampaikan average daily trading kita ini 2025 tuh 30,3 triliun, naik banget signifikan ya dari 2024. Nah, trader kita itu juga naik signifikan. Sekarang trader aktif kita udah 1,7 juta ya. Nah, companies-companies yang memang sedang di transaksikan itu ya, bukannya ini disclaimer on ya, ini memang berdasarkan data. Jadi bukan memberikan apa namanya persu teman-teman untuk waduh ini yang mau ditransaksikan enggak, tetapi berdasarkan data 20 companies yang memang sedang eh, apa namanya market cap-nya tinggi itu dari yang Barito, BCA, Dian Swastatika ya itu eh, bahkan sudah sampai ribuan triliun ya. Nah, sampai ya ribuan triliun. Nah, trading value BBCA, BBRI, BMRI, Bumi bahkan ya sedang hype untuk lagi ditransaksikan. Nah, yang menyenangkan di sini adalah ownership dari emiten-emiten tersebut 56% itu domestik. Jadi domestik masih majority. Nah, dari domestik itu memang ownership-nya 17,3%-nya itu retail. Nih data-data semua tuh dari bursa ya. 17,3% tuh dari retail. Nah, berarti retail ini naik terus ya. Setiap tahun naik bukan hanya karena COVID kejadian kemarin yang memang naik retailnya, tetapi justru tahun 2025 juga naik ya. Nah, dari trader-trader tersebut, trading value-nya 50% tuh dipegang oleh retail. Ya, ini retail kita sebut adalah individu ya, individu dan memang perusahaan-perusahaan yang dari skala kecilnya ya. Nah, oleh sebab itu saya juga menyampaikan individual-individu itu juga ternyata mulai meningkat nih yang female, sudah di 36,7%. Biasanya memang male yang biasa apa namanya yang signifikan ya pria ya. Pria tuh 63%, 50%. Nah, tetapi yang female atau wanita yang udah mulai melakukan investasi dan bahkan trader itu sudah mulai banyak meningkat. Nah, ini juga dipicu oleh eh, teman-teman individu yang di bawah usia 30 tahun itu 54% loh teman-teman ya. Jadi naik ya. Nah, ini eh, kita makanya secara eh, data-data dari bursa ini juga kita makin apa namanya berusaha untuk literasi update market itu untuk lebih sering lagi ke daerah-daerah supaya membuat investasi ini benar dan investasi itu sesuai. Oleh sebab itu selalu kita menggaungkan being smart. Being smart itu ada 3P-nya ya teman-teman. Ada paham, ada punya, ada pantau. Nah, paham itu kita harus ada tahu basic needs-nya kita apa, produknya apa yang sesuai dengan kita, dan jangan lupa untuk selalu baca risk-nya apa. Nah, setelah kita punya, kita harus masuk ke akses yang resmi ya, akses resmi yang sudah di-approve oleh OJK. Nah, selain itu kita harus pantau dari aspek portofolio kita. Gimana caranya? Nah, ini kita belajar. Nanti ada bapak-bapak ya, di sini ada apa yang kebetulan juga Mas Torik, Mas Owin Erlangga yang coba kita belajar, kita pantau portonya supaya kita juga melihat indikator yang sudah kita investasikan itu apakah sudah sesuai apa tidak dengan appetite-nya dari teman-teman semua.
Nah, dari saya itu aja sebagai pengantar mungkin agak banyak ya, tapi saya ini aja nih secara saya asosiasi ya, saya gemes juga nih kalau misalnya ada yang belum investasi. Jadi ayo kita investasi yang benar dan kita melakukan investasi sesuai dengan kita paham produknya dan jangan lupa dipantau untuk produk atau portofolionya kita. Dari saya itu aja Mas Rio, terima kasih atas kesempatannya. Silakan update, silakan melakukan literasi, sosialisasi. Mudah-mudahan sukses acara kita. Walaupun mungkin cuacanya sedang mendung dan bahkan hujan ya. Di sini hujan juga. Ya, Thank you. baik, terima kasih Ibu Dora atas sambutannya dan point of view tentang market update di capital market. Uh, Berikutnya acara selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kepada Ibu Sri Helinawati atau panggilnya Ibu Lina ya Bu ya. Saya persilakan untuk membantu acara ini. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Sandrio sudah membuka acara. Terima kasih juga Ibu Dora atas waktunya Ibu, di sela kesibukannya Ibu. Baik, mungkin saya izin peralihan ya dari Pak Sandrio sebelumnya untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Tentu yang saya hormati Ibu Dora yang sudah juga hadir memberikan sambutan selaku Ketua AP. Lalu yang saya hormati juga kepada para narasumber. Ada Pak Owin di sini dan juga ada Pak Torik ya. Salam kenal Bapak dan juga di sini mungkin ada perwakilan dari AP dan juga seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar edukasi. Betul, mungkin yang disampaikan Bu Dora, di sini juga di Bandung, di Jawa Barat juga lagi hujan dari semalam ya Bu, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk meningkatkan literasi bersama-sama dengan AP dan Bursa Efek Indonesia. Dan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi dan inklusi di pasar modal Indonesia. Baik, sebelumnya mungkin kita mulai rangkaian acara. Izinkan saya membuka dengan sebuah pantun, kalau boleh ya. Jangan lupa cakepnya ya, atau mungkin diganti jadi cantik boleh ya, karena moderatornya perempuan. Supaya semakin semangat Bapak Ibu untuk izin ya membuka dengan pantun. Pergi berlayar menuju seberang. Cantik, Cakep, Jangan lupa membawa peta. cantik. cakep. Cantik. Mari belajar investasi sekarang agar masa depan lebih cerah ya. Siap. Boleh kasih emot ya. Semoga walaupun di luarnya masih mendung dan hujan, semoga nih kita semua berencana untuk tujuan masa depan kita untuk masa depan yang lebih cerah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sri Helinawati yang akan menjadi moderator untuk webinar pagi ini. Izinkan saya juga memandu acara dari awal hingga akhir dan juga nanti Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di kolom chat ya kepada dua narasumber yang tentunya sangat punya pengalaman ya. Di sini juga sudah ada dua narasumber kita. Hari ini kita menghadirkan dua narasumber ya, Pak Sandrio ya, yang tentu kompeten dan berpengalaman di bidangnya, yang akan juga membahas mengenai pasar modal sehingga peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif. Jadi lengkap banget. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ini kayaknya wadah untuk Bapak Ibu juga untuk bisa memantapkan hati untuk memulai investasi di pasar modal. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan dulu narasumber yang pertama untuk sesi pertama karena webinar ini kita akan membagi jadi dua sesi karena ada dua narasumber. Untuk sesi yang pertama ada pemaparan sharing materi dari Bapak Muhammad Torik Fadila. Halo Pak, selamat pagi. Bu, selamat pagi. Apa kabar? Nah, baik, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, semangat pagi ya Pak ya. Semangat dong. Semangat. Semangat, oke. Beliau merupakan research analyst dari PT Bumi Putra Sekuritas, betul ya Pak? Betul sekali.
Oke, beliau akan membagikan wawasan Bapak Ibu ya, tentu dengan tema yang menarik, bagaimana menjadi investor yang adaptif di dunia industri pasar modal dengan memberikan pemahaman dan juga informasi kepada Bapak Ibu arah nih pasar seperti apa dan juga tentu tadi sampaikan oleh Bu Dora ada resiko. Jadi ada return dan resiko yang selalu menempel, tapi rasanya juga kita nggak bisa takut ya sama resiko. Kalau takut sama resiko kita nggak akan maju-maju nih untuk mulai investasi. Jadi karena penting banget nih dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal, jadi Bapak Ibu bisa menyimak materi dari yang akan disampaikan oleh Pak Torik. Mungkin kepada Pak Tori, kami persilakan untuk menyampaikan materi, waktu dan layar kami persilakan Pak. Layarnya sudah Bapak Ibu semuanya. Oke, layarnya sudah ada materi Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri, Pak Sandrio, Ibu Theodora, dan Pak Win. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Fadila sebagai riset analis di PT Bumi Putra Sekuritas akan menemani teman-teman semuanya dalam beberapa menit ke depan untuk membahas seputar pasar modal nih. Khususnya gimana sih arah pasar itu sering jauh lebih penting dibandingkan sekedar memilih saham itu sendiri. Nah, tentunya saya disclaimer dulu di awal ya, Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya, bahwa sesi webinar kali ini saya tidak memberikan rekomendasi suatu saham tertentu, tetapi membantu teman-teman semuanya untuk berpikir yang lebih utuh supaya keputusan investasi teman-teman semuanya bisa jauh lebih rasional tanpa terbawa emosi. Nah, langsung kita mulai saja, teman-teman, ke pertanyaan pertama ya, yaitu mengapa arah pasar lebih penting dibandingkan pergerakan saham itu sendiri. Jadi di sini sudah saya tampilkan ya teman-teman, pasar modal itu tidak bergerak secara acak. Pergerakan harga saham, khususnya dalam skala jangka pendek hingga jangka menengah, itu tentunya dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan. Tentunya kondisi pasar itu teman-teman bisa tarik dari global, regional maupun domestik. Nah, dalam kondisi pasar yang positif ya teman-teman, contohnya seperti IHSG belakangan ini, mayoritas saham baik saham-saham blue chip, saham-saham yang memiliki fundamental solid ataupun saham-saham konglomerasi itu juga kecenderungan mengalami penguatan harga. Nah, tetapi dalam kondisi pasar mengalami tekanan, saham-saham yang memiliki fundamental baik ataupun blue chip juga ikut terkoreksi. Nah, tujuan dari webinar kali ini, teman-teman, itu untuk menyadarkan bahwa market direction ini seringkali lebih menentukan peluang dan risiko dibandingkan sekedar memilih saham itu sendiri. Nah, teman-teman, sebagai investor yang memahami arah pasar, itu teman-teman bisa memiliki peluang yang lebih besar dan mengelola risiko untuk pengambilan keputusan secara rasional. Nah, teman-teman, untuk konteksnya lebih jelas lagi, kita pahami dulu ya teman-teman, apa itu pasar modal. Nah, singkatnya saja ya teman-teman, kita ke konsep dasarnya. Pasar modal itu merupakan bagian penting dalam perekonomian saat ini nih teman-teman, yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana bagi perusahaan sebagai emiten ataupun pemerintah itu sendiri. Nah, melalui penerbitan instrumen keuangan sekaligus memberikan kesempatan bagi teman-teman semuanya sebagai investor untuk menanamkan modalnya pada berbagai surat berharga seperti saham ataupun obligasi. Nah, teman-teman, untuk pasar modal ya, selain sebagai transaksi jual beli, pasar modal itu berperan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nih secara jangka panjang, meningkatkan efisiensi alokasi dana, serta mendukung penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Jadi teman-teman, cakupan pasar modal itu luas ya, mengiringi juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Kira-kira makroekonomi di negara kita ini akan baik atau enggak sejalan dengan pertumbuhan IHSG. Lalu juga tadi sudah dikatakan efisiensi alokasi dana itu benar ya teman-teman, daripada perusahaan meminjam dana ke bank yang tentunya itu akan memiliki bunga ya teman-teman tiap bulannya. Biasanya para perusahaan itu cenderung go public atau menerbitkan sahamnya kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari sisi regulasi ya teman-teman, pasar modal di Indonesia itu tertera dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Di dalamnya itu mencakup seluruh kegiatan penawaran umum, perdagangan efek, serta lembaga dan profesi penunjangnya. Nah,
Bagi teman-teman yang belum tahu bahwa pasar modal itu sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1912 pada masa kolonial Belanda di Batavia atau daerah saat ini dinamakan Jakarta ya teman-teman. Nah, meskipun memang sudah hadir di tahun 1912, perkembangannya itu sempat mengalami berbagai periode kevakuman. Kenapa? Karena ya balik lagi teman-teman, di tahun 1912 itu terjadi peperangan ya, Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, hingga masa transisi dari pemerintahan Hindia Belanda ke Republik Indonesia. Nah, lalu di tahun 1977 Republik Indonesia mengaktifkan kembali nih pasar modal dan berkembang hingga saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasan singkat di pasar modal. Saya mau nambahin sedikit teman-teman, fungsi pasar modal itu teman-teman bisa lihat dari dua sisi. Kalau teman-teman lihat dari fungsi ekonomi, yaitu mempertemukan pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, dari fungsi secara keuangan itu memberikan peluang bagi teman-teman semuanya sebagai investor untuk memperoleh return sesuai dengan profil resiko teman-teman semua, sekaligus juga untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, itu untuk fungsi dari pasar modal. Nah, di pasar modal ini kita mengenal berbagai produk investasi utama ya teman-teman. Cuma memang yang lebih familiar itu ada 4 instrumen investasi nih, yaitu ada saham, obligasi, reksadana, dan exchange trade fund. Nah, cuma menurut saya yang lebih common itu ada di saham, obligasi, dan reksadana. Kita coba bahas satu persatu dulu ya teman-teman secara ringkas. Jadi untuk saham itu ya teman-teman itu menjadi instrumen yang paling populer ya saat ini karena memiliki return ataupun keuntungan yang menarik nih. Returnnya dari mana aja? Tentunya kalau saham itu dari selisih harga, teman-teman. Misalkan teman-teman beli perusahaan A, saham perusahaan A di harga 100. Nah, terus teman-teman jual di harga 150 ataupun 200. Nah, selisih harga itulah teman-teman bisa dijadikan sebagai keuntungan. Nah, selain itu juga dari kenaikan harga, teman-teman juga bisa mendapatkan dividen jika teman-teman melakukan investasi. Nah, dividen itu apa? Jadi dividen itu sebenarnya sebagian laba bersih ya teman-teman yang dibagikan oleh perusahaan kepada investor, yaitu teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk saham ya. Untuk teman-teman sebagai investor itu memang saham menawarkan peluang pertumbuhan nilai investasi meskipun memiliki risiko yang juga cukup tinggi nih teman-teman. Saham itu memiliki risiko yang teman-teman harus ketahui adalah market risk, risiko pasar, kira-kira gejolak dari geopolitik, apakah akan mempengaruhi pasar, lalu juga ada risiko fluktuatif ya teman-teman, karena saham itu harganya fluktuatif tergantung dengan kondisi geopolitik, tergantung dengan sentimen yang ada juga. Selain itu juga adalah default risk. Jadi ada kekhawatiran bahwa perusahaan ini mengalami pailit, jadi ada potensi bahwa saham itu akan cenderung di delisting. Nah, yang kedua itu obligasi ya teman-teman. Jadi obligasi itu merupakan surat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang diterbitkan oleh dua penerbit nih teman-teman, yaitu ada negara ya teman-teman seperti Indonesia, juga Indonesia menerbitkan obligasi nih. Kalau teman-teman tahu yaitu suku retail, obligasi retail Indonesia ataupun surat utang negara. Lalu juga pihak perusahaan ataupun korporasi itu juga menerbitkan surat utang teman-teman. Ya balik lagi kalau uh, perusahaan menerbitkan surat utang ya untuk menambah modal lagi nih. Barangkali sekiranya perusahaan ingin ekspansif ya, teman. Nah, investor yang membeli obligasi itu memperoleh imbal hasil dari kupon yang diterima secara berkala dan pengembalian pokok di akhir periode nih, ataupun di akhir tenor. Nah, karakter dari obligasi itu cenderungnya memang lebih stabil dibandingkan saham. Yang tadi saya sudah katakan, saham itu cenderung fluktuatif. Berbeda dengan obligasi yang pergerakannya itu cenderung moderat. Sehingga obligasi ini sering sekali dipilih nih oleh investor yang ingin memulai investasi.
Nah, yang ketiga, mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak nih yang membeli reksadana karena memang saya juga seperti itu teman-teman. Ketika awal memulai investasi, saya juga terjunnya langsung ke reksadana terlebih dahulu, baru mengenal saham. Nah, jadi reksadana itu ya teman-teman singkatnya wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat ataupun investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi. Nah, setelah dikelola itu dibentuk yang namanya portofolio efek. Dari portofolio efek itulah yang dinamakan produk reksadana yang bisa teman-teman beli. Nah, instrumen reksadana ini memungkinkan teman-teman semuanya sebagai investor itu melakukan diversifikasi meskipun dengan modal yang relatif terbatas. Nah, saya ingat banget pada saat saya memulai investasi di reksadana, itu ada produk reksadana tertentu yang bisa teman-teman beli dengan harga Rp10.000. Nah, cuma memang saat ini rata-rata memang produk reksadana itu bisa dimulai dari 100.000 saja. Jadi memang dengan modal yang minim teman-teman bisa memulai investasi di reksadana. Sebenarnya juga di saham bisa, cuma balik lagi dengan risiko fluktuatif yang ada, eh, investor pemula itu cenderung memilih reksadana. Nah, yang terakhir itu adalah exchange trade fund. Nah, teman-teman mungkin belum familiar nih terhadap ETF. Sebenarnya ETF itu seperti reksadana, teman-teman. 11-12 dengan reksadana, berbedanya itu dia dijual seperti pasar saham, di mana ETF itu ada bid dan offernya, ada pihak penawar ataupun ada pihak pembeli. Jadi, mekanismenya perdagangannya itu seperti pasar saham, tetapi produknya itu adalah produk reksadana. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk produk investasi di pasar modal. Oh ya, saya ingatkan juga ke teman-teman semuanya, setiap instrumen investasi yang tadi saya sudah sebutkan itu memiliki karakter risiko dan imbal hasil yang berbeda-beda. Tentunya teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan profil risiko teman-teman semuanya. Nah, berhubung saya dari tadi bicara masalah profil risiko, saya ingatkan kembali ya teman-teman, profil risiko itu ada 3, konservatif, moderat, dan agresif. Jadi kalau konservatif, teman-teman bisa memilih reksadana. Kalau misalkan profil risiko moderat, teman-teman bisa milih obligasi. Dan jika teman-teman memiliki profil risiko agresif, teman-teman bisa memilih saham. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut, tadi saya sudah bahas mengenai produk investasi di pasar modal. Tidak lupa juga saya akan membahas mengenai manfaatnya nih berinvestasi di pasar modal. Baik dari emiten ya, pasar modal itu menjadi alternatif sumber pendanaan yang relatif efisien dibandingkan dengan pembiayaan ataupun minjam di bank nih teman-teman. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya katakan tidak perlu membayar bunganya lagi gitu. Makanya kenapa banyak sekali perusahaan saat ini yang cenderung melakukan aksi korporasi IPO ataupun go public seperti itu. Nah, keterlibatan perusahaan itu juga di pasar modal itu bisa meningkatkan likuiditas sahamnya dan memperkuat reputasi serta kredibilitas di masyarakat ataupun para pelaku pasar. Nah, manfaatnya untuk investor, pasar modal menawarkan potensi keuntungan yang cenderung kompetitif nih teman-teman. Teman-teman sebagai investor juga memiliki fleksibilitas untuk melakukan diversifikasi portofolio, mengelola risiko, dan tentunya berpartisipasi langsung dalam pertumbuhan dan kinerja sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, tadi saya sudah membahas cukup banyak ya teman-teman mengenai produk reksadana, lalu juga pengertian pasar modal dan manfaatnya. Sekarang saya coba ajak teman-teman untuk study case nih. Lebih tepatnya untuk melihat gambaran umum yang terjadi di pasar modal saat ini. Nah, memang pasar modal di Indonesia itu memiliki karakter yang cukup sensitif terhadap sentimen dan pergerakan dari global, teman-teman. Perubahan ekspektasi dari global itu kerap dengan tercermin pada pergerakan IHSG maupun terhadap saham-saham yang memiliki market cap cukup besar. Nah, salah satu sentimen yang booming pada belakangan waktu terakhir itu mengenai isu eskalasi hubungan antara Amerika Serikat dengan Venezuela. Nah, mengingat Venezuela itu merupakan salah satu negara dengan cadangan terbesar di dunia. Jadi dengan adanya perkembangan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi dan distribusi sektor energi, tentunya itu akan dipersepsikan langsung sebagai risiko terhadap pasokan global.
Nah, kondisi ini itu mendorong volatilitas di pasar komoditas. Kalau misalkan teman-teman lihat juga dengan adanya sentimen dari geopolitik global ini, harga komoditas minyak mentah itu mengalami penguatan secara jangka pendek. Nah, meskipun memang secara angka produksi itu juga masih cukup memenuhi kapasitasnya hingga jangka pendek, jadi saya rasa kenaikan di minyak mentah itu hanya sentimen jangka pendek saja. Nah, seiring meningkatnya ketidakpastian ya teman-teman dari sisi global maupun dari regional, perilaku investor itu juga cenderung berubah nih teman-teman. Kalau misalkan saya beli suatu saham dengan adanya gejolak geopolitik tersebut, itu saya cenderung switching nih teman-teman. Yang tadinya saya memiliki saham sebagai aset yang memiliki risiko cukup tinggi, saya switching ke produk-produk investasi yang minim risiko. Nah, teman-teman perlu teman-teman ingat juga bahwa harga emas, harga perak itu mengalami kenaikan signifikan selama tahun 2025 hingga saat ini karena para pelaku pasar itu cenderung switching teman-teman terhadap aset-aset safe haven yang memiliki minim risiko. Makanya kenapa harga emas itu mengalami penguatan signifikan sekaligus juga harga perak. Nah, begitu teman-teman saya bahas dari sisi global maupun komoditas. Nah, sekarang kita coba membahas dari sisi domestik ya teman-teman. Pada September tahun 2025, Menteri Keuangan terbaru, Pak Purbaya Yudhisadewa, itu dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, pada saat dilantiknya Pak Purbaya, sebenarnya posisi IHSG juga mengalami tekanan, namun banyaknya kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu mendorong sentimen jangka pendek hingga jangka menengah nih oleh para pelaku pasar. Kenapa? Yang biasanya sektor-sektor sebelumnya itu mandek, tidak ada stimulus, akan dilakukan perbaikan nih oleh Pak Purbaya. Sehingga makanya teman-teman bisa lihat bahwa beberapa waktu ke belakang itu saham sektor perbankan, saham di produksi rokok, lalu juga saham sektor properti itu mengalami kenaikan karena adanya kebijakan stimulus dari Menteri Purbaya. Nah, makanya kenapa setiap harga saham maupun pergerakan IHSG cenderung positif, itu selalu dinamai dengan konotasi Purbaya efek karena dinilai menopang optimisme sektor keuangan dan aset berisiko. Meskipun memang kondisi saat ini masih tetap dibayang-bayangi oleh risiko geopolitik di global. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu kita bahas sedikit ya teman-teman. Ini mohon maaf datanya belum update karena ini saya update di awal Januari tahun 2026. Nah, teman-teman perlu lihat bahwa komposisi investor saat ini memang didominasi oleh domestik. Sebelumnya itu didominasi oleh foreign ataupun asing. Nah, terlihat juga bahwa komposisi investor domestik itu 76%, sedangkan foreign itu 24%. Dan berikut juga performa indeks sejak awal Januari ya teman-teman sampai dengan data yang saya ambil. Jadi IHSG memang penguatannya masih signifikan, didorong juga sentimen yang ada, sekaligus juga adanya kejadian yang namanya January Effect ya teman-teman. Jadi di pasar modal itu January Effect biasanya pasar saham baik dari indeks global maupun indeks domestik seperti IHSG itu mengalami penguatan yang signifikan, didorong juga oleh sektor-sektornya. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari pembahasan kita ya, teman-teman, dari produk investasi di pasar modal dan gambaran umum pasar modal saat ini, saya akan membawa teman-teman semuanya untuk membahas mengenai faktor makro penggerak pasar modal kita. Nah, teman-teman, sebenarnya pergerakan pasar modal itu tidak berdiri sendiri. Naik turunnya suatu harga saham maupun indeks itu bukan karena dilihat dari kondisi sentimen di negara ataupun sentimen dari perusahaan itu sendiri, melainkan tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara keseluruhan atau yang biasa teman-teman ketahui ataupun yang sedang tampil di slide berikut adalah faktor makroekonomi. Nah, yang common memang saya sebutkan ada 5 ya teman-teman, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan sentimen dari global. Coba kita bahas satu persatu dulu deh teman-teman dari pertumbuhan ekonomi.
pertumbuhan ekonomi atau yang biasa kita kenal itu adalah Gross Domestic Product atau GDP itu bisa dikatakan solid, biasanya akan meningkatkan optimisme terhadap prospek laba perusahaan, sehingga mendorong juga dari pertumbuhan ekonomi ini mendorong ke penguatan indeks sekaligus pasar saham. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi cenderung melambat ataupun sideways ya konsolidasi, sentimen investor itu juga ikut melemah dan potensi koreksi juga akan cenderung meningkat. Nah, yang terjadi ke belakang ya teman-teman, kita coba sekaligus singgung ya studi kasus juga terhadap IHSG yang tadi saya sudah katakan sejak dilantiknya Menteri Keuangan terbaru, kondisi IHSG itu mengalami kenaikan signifikan teman-teman. Selama tahun 2025 saja kalau tidak salah di 22,92% dan saat ini kenaikannya bisa dikatakan sudah lebih dari 3%. Tetapi saat ini juga bisa dikatakan pergerakan dari IHSG itu cenderung konsolidasi, teman-teman. Meskipun konsolidasi, kecenderungan mengalami penguatan. Nah, kenapa? Karena dengan adanya sentimen purbaya, kita juga memiliki sentimen negatif nih, teman-teman, yaitu pelemahan rupiah. Nah, saat ini rupiah itu berada di kisaran level 16.965 selama 1 bulan terakhir itu mengalami pelemahan hingga 1,15%. Jadi sebenarnya dari faktor itu ya teman-teman saya sudah katakan bahwa jika faktor makroekonomi itu memiliki ketidakpastian ataupun melemah, tentu akan mempengaruhi terhadap kondisi pasar saham. Jadi makanya kenapa teman-teman harus memahami faktor makroekonomi. Selanjutnya itu membahas mengenai inflasi. Inflasi itu juga punya peran penting bagi perekonomian. Inflasi yang tinggi itu tentunya akan menggerus daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, investor cenderung lebih berhati-hati dan mengurangi exposure produk aset beresikonya, teman-teman, dan cenderung membeli aset-aset yang lebih minim risiko. Nah, berbagai studi kasus di pasar modal menunjukkan bahwa inflasi bersama dengan suku bunga dan nilai tukar rupiah itu punya pengaruh penting terhadap return dari indeks ataupun pasar saham itu sendiri, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan harga nih teman-teman. Bisa dikatakan itu sektor perbankan, sektor properti, sektor retail pun juga tentunya akan berpengaruh teman-teman. Nah, selanjutnya, saya akan bahas mengenai suku bunga ya teman-teman. Nah, untuk suku bunga itu juga salah satu instrumen kebijakan moneter yang paling berpengaruh di pasar modal. Teman-teman kalau misalkan ingat ya beberapa tahun ke belakang kita memiliki suku bunga yang cukup tinggi ya teman-teman, mencapai 6%. Nah, tentunya dengan adanya mohon maaf, tingkat suku bunga yang tinggi itu berpengaruh besar terhadap IHSG. Makanya kenapa pada saat tingkat suku bunga cukup tinggi, pasar saham itu cenderung konsolidasi, teman-teman, konsolidasi dengan kecenderungan melemah. Nah, makanya itu juga berpengaruh penting nih terhadap pasar saham. Lalu nilai tukar yang tadi saya sudah mention di awal ya teman-teman, pergerakan rupiah itu juga sangat penting, terutama bagi emiten yang mempunyai exposure terhadap ekspor dan impor, lalu juga memiliki exposure terhadap valuta asing. Nah, ketika rupiah melemah, beban biaya impor dan kewajiban utang luar negeri juga meningkat, sehingga bisa menekan laba perusahaan. Nah, tentunya harapan saya memang ke depannya rupiah ini akan cenderung stabil teman-teman agar saham juga kembali naik lagi nih ataupun kembali menguat seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah sentimen global. Sebenarnya sentimen global ini tambahan ya teman-teman. Sebenarnya yang paling penting adalah 4, yaitu GDP, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. Sebenarnya sentimen global itu juga mempengaruhi kondisi makro karena geopolitik yang memanas akan mempengaruhi sektor-sektor tertentu seperti sektor komoditas, baik itu energi ataupun sektor pangan. Nah, tentunya itu akan mendorong juga terhadap inflasi, tingkat suku bunga, dan menekan pertumbuhan ekonomi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk faktor makro penggerak pasar. Nah, selanjutnya nih saya akan bahas kira-kira ya teman-teman dari faktor makro penggerak pasar ini dampaknya terhadap IHSG itu seperti apa sih teman-teman?
Nah, sebelum itu saya lupa ya teman-teman, ya, kita bahas sedikit ya kondisi saat ini pertumbuhan ekonomi kita itu di kuartal 3 tahun 2025 di 5,04%, lalu juga inflasi kita itu di 2,92%. Kenaikan ini juga sejalan di beberapa daerah ya teman-teman akibat terjadinya musibah banjir ya teman-teman, itu membuat harga kecenderungan naik karena kelangkaan bahan pokok makanan, makanya kenapa inflasi kita cenderung mengalami kenaikan. Lalu kurs mata uang ini saya belum update. Tadi saya sudah katakan bahwa rupiah saat ini berada di level 16.964, terus mengalami pelemahan. Dan tingkat suku bunga kita di 4,75%. Nah, pengaruhnya makroekonomi terhadap IHSG ya teman-teman, itu perubahan kondisi makro umumnya tercermin pada pergerakan indeks pasar secara keseluruhan. Sebelum berdampak lebih spesifik ke sektoral maupun saham, dalam konteks Indonesia, IHSG berperan sebagai cerminan utama ekspektasi pelaku pasar terhadap arah ekonomi, likuiditas, dan risiko. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat berpengaruh ya teman-teman faktor makroekonomi terhadap kondisi pasar saham yang tadi saya sudah katakan. Jika suatu momen ketika komoditas mengalami kelangkaan, akan berpengaruh juga nih terhadap saham-saham yang tereksposur dari komoditas tersebut. Apalagi kalau misalkan inflasi meningkat, tingkat suku bunga juga dinaikkan kembali, tentu juga akan berpengaruh exposure ke saham sektoral, perbankan, ataupun properti. Jadi kurang lebih seperti itu pengaruh faktor makro terhadap IHSG. Nah, dengan adanya faktor makroekonomi terhadap IHSG, lalu bagaimana sih seharusnya sikap investor memahami kondisi suatu pasar? Nah, strategi investasi itu tentunya tidak bisa disamaratakan ya teman-teman, karena setiap kondisi pasar memiliki peluang ataupun risiko yang berbeda. Nah, pada fase pasar ketika bullish ya teman-teman, itu tingginya likuiditas dan sentimen positif mendorong kenaikan harga saham secara luas. Nah, dalam kondisi bullish inilah strategi akumulasi pada saham memiliki fundamental cukup baik, itu juga diperlukan teman-teman, tetapi harus disiplin juga nih agar tidak terjebak dalam euforia jangka pendek saja. Nah, ketika pasar dalam fase konsolidasi ataupun sideways, pergerakan IHSG itu memang cenderung mendatar teman-teman, seperti di gambar berikut. Nah, pada fase sideways inilah teman-teman semuanya sebagai investor itu lebih selektif dan defensif untuk memilih sekiranya saham yang memiliki fundamental cukup baik. Jadi teman-teman harus selektif nih ketika market sedang sideways, saham apa saja ya yang memiliki fundamental cukup baik dan tahan dari segala risiko makroekonomi dan geopolitik. Nah, ketika pasar masuk ke fase bearish ataupun koreksi, prioritas utama untuk teman-teman semuanya adalah melindungi modal teman-teman dan pengurangan aset berisiko nih teman-teman. Nah, tentunya ini juga dinilai cukup rasional agar teman-teman tidak mengalami risiko kerugian yang berlebih nih pada fase bearish. Nah, di bawah juga investor yang mampu menyesuaikan strategi dengan siklus pasar cenderung lebih konsisten dalam menjaga kinerja portofolio secara jangka panjang. Nah, tadi saya sudah bahas mengenai strategi untuk teman-teman semuanya berdasarkan dalam kondisi pasar. Nah, sayangnya teman-teman semuanya sebagai investor itu pasti terjebak nih dengan kesalahan yang sama. Nah, kesalahan umum investor di pasar modal itu yang paling sering adalah terjebak FOMO dan euforia pasar. Nah, saya mungkin sekaligus studi case juga sama teman-teman semuanya. Terjebak FOMO ini teman-teman ngerasa, wah, harga saham ini lagi naik nih, saya ikut ah, tentunya akan mengalami kenaikan lanjutan. Nah, teman-teman tidak melakukan riset mendalam sehingga uh, yang tadinya teman-teman berharap saham tersebut naik, justru malah mengalami penurunan. Nah, teman-teman mengalami rasa ketakutan nih, aduh, udah turun lagi, kira-kira saya tahan ataupun saya beli lagi ya di bawah agar sahamnya bisa di kemudian hari bisa mengalami kenaikan. Nah, itulah yang dinamakan FOMO teman-teman, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan dalam hal pasar modal. Begitupun juga teman-teman sering terjebak nih di euforia pasar. Misalkan tiba-tiba ada suatu sentimen di perusahaan A, saham A langsung naik. Nah, teman-teman ini ikut beli karena berharap juga masih akan mengalami kenaikan lanjutan. Ternyata itu hanya euforia jangka pendek.
tiba-tiba pada saat perdagangan berlangsung harga saham diturunkan karena para pelaku pasar ataupun investor cenderung melakukan aksi ambil untung dulu nih ataupun taking profit. Jadi teman-teman justru malah terjebak nih pada saham-saham yang memiliki euforia jangka pendek. Nah, kesalahan yang kedua itu sering teman-teman sering fokus mengejar profit dan mengabaikan risiko. Ini relate ya teman-teman terhadap kondisi pasar modal saat ini, di mana para pelaku pasar ya teman-teman nih sebagai investor itu cenderung membeli saham yang notabene itu mengalami fundamental yang tidak begitu baik, tetapi teman-teman hanya mengejar profit saja. Perlu teman-teman ingat ya teman-teman, itu saham itu teman-teman ada istilah saham gorengan. Jadi saham yang tidak memiliki fundamental cukup baik itu dengan mudahnya dinaikkan sahamnya teman-teman oleh suatu investor ataupun para pelaku pasar. Makanya kenapa banyak sekali fenomena yang terjadi di pasar modal itu harga sahamnya naik signifikan tapi tidak memiliki fundamental cukup baik. Nah, khawatirnya ini menjadi risiko yang cukup besar nih teman-teman, yaitu memiliki fluktuatif yang cukup tinggi. Teman-teman sudah beli, harga sahamnya malah turun nih. Pokoknya teman-teman jangan sampai terjadi ya seperti itu. Teman-teman harus lebih selektif dan melakukan riset mengenai suatu saham agar tidak terjebak. Nah, hal serupa juga yang tadi saya sudah katakan, panic selling saat pasar koreksi. Nah, sebenarnya pasar itu ya teman-teman, itu ada istilah historical repeat itself. Jadi pasar itu akan terus berulang sesuai dengan historisnya. Misalkan di tahun 2025 harga saham naik. Nah, di 2026 harga saham cenderung sideways. Di 2027 harga saham itu turun. Nah, itu akan kembali lagi nih di tahun-tahun berikutnya, tiba-tiba naik, sideways, ataupun koreksi. Jadi teman-teman harus selektif nih. Yang tadi saya sudah katakan, ketika pasar bullish, teman-teman harus bagaimana, ketika kondisi sideways juga teman-teman harus seperti apa, dan ketika pasar sedang koreksi ataupun bearish, teman-teman juga akan harus melakukan apa. Nah, begitu teman-teman untuk kesalahan umum investor di pasar modal. Mungkin teman-teman juga merasa nih, wah ternyata saya juga FOMO ya, ataupun saya juga hanya mengejar profit. Begitupun juga saya teman-teman, saya juga ngerasa ya ini relate juga sama saya. FOMO, terjebak euforia, ataupun fokus mengejar profit. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tadi saya sudah sebutkan, teman-teman sebagai investor perlu memiliki strategis yang jelas nih. Disiplin dalam pengelolaan risiko, serta mampu mengendalikan emosi dalam mengambil sebuah keputusan investasi. Nah, teman-teman itu perlu diingat ya, ketika teman-teman melakukan kesalahan yang tadi saya sudah sebutkan, teman-teman sebagai investor itu juga perlu membuat kerangka berpikir yang jelas nih. Kira-kira teman-teman harus memiliki rencana investasi. Teman-teman harus membeli saham apa, ataupun teman-teman harus membeli obligasi apa, ataupun teman-teman membeli reksadana apa. Nah, teman-teman harus melihat juga kira-kira jangka waktunya itu seperti apa. Dan tentunya teman-teman harus mengingat juga nih batas risikonya yang tadi saya sudah katakan sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Nah, jika misalkan semuanya itu sesuai rencana, keputusan itulah tidak membuat teman-teman itu goyah akan rumor ataupun terhadap euforia jangka pendek. Nah, selanjutnya itu adalah dalam investasi, disiplin dan konsisten itu juga memiliki peran yang lebih besar dibandingkan keinginan untuk selalu benar dalam memprediksi arah pasar. Nah, Bapak Ibu semuanya sebagai investor yang mampu bertahan dalam jangka panjang, itu adalah memahami bahwa kerugian merupakan bagian dari proses investasi dan tetap berfokus pada pengelolaan risiko. Jadi teman-teman, kalau misalkan ketika pasar lagi koreksi, teman-teman jangan khawatir. Nah, jika teman-teman selektif memilih saham yang memiliki fundamental cukup baik, teman-teman harusnya nggak usah khawatir, karena jika misalkan mengalami penurunan harga, pasti akan kembali lagi nih teman-teman, akan bergerak rebound gitu. Jadi tidak usah begitu khawatir selama teman-teman memiliki pendapat bahwa saham yang teman-teman beli itu memiliki fundamental yang cukup solid. Nah, yang terakhir itu adalah setiap strategi investasi perlu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing, karena tidak ada satupun strategi yang cocok oleh semua investor.
investor. Dalam artian, kalau misalkan teman-teman itu profil resikonya moderat, ya tidak relate dengan saya yang cenderung agresif ataupun terhadap si A yang cenderung konservatif. Jadi teman-teman harus memahami ya, membuat kerangka berpikir investor yang tadi saya sudah katakan. Kira-kira produk apa yang dibeli, jangka waktunya seperti apa, lalu juga melakukan riset agar tidak terjebak risiko fluktuatif harga dan strategi sesuai dengan profil risiko teman-teman semuanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman webinar pada kali ini ya teman-teman, pembahasan yang saya bahas pada hari ini. Saya mengingatkan juga teman-teman, ini ada kataan ya dari Warren Buffett yang intinya itu pasar akan selalu berfluktuatif teman-teman. Tetapi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya sebagai investor itu harus sabar dan disiplin serta berpegang teguh pada kerangka berpikir yang tepat. Nah, memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang juga di jangka panjang dengan berfokus pada proses, memahami risiko, dan menjaga konsistensi. Hasil investasi yang teman-teman lakukan itu akan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi sekian sesi pemaparan materi dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf, saya kembalikan lagi terhadap moderator. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan mungkin Bapak Ibu atau mungkin di kolom chat juga. Karena materinya lumayan insightful juga ya menurut saya di Pak Torik luar biasa. Mungkin kalau dari saya dari sepanjang materinya Pak Torik yang paling menarik adalah study case terhadap ada gambarnya Trump, ada gambarnya Pak Purbaya ya. Betul. Purbaya efek ternyata efeknya juga lumayan ya. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau boleh kasih komentar di kolom chat Zoom kira-kira materi mana yang paling menarik perhatian Bapak Ibu dan pengen dibahas pada saat nanti sesi tanya jawab ya. Tadi Pak Tori sudah sampaikan dari produk-produk mana saja yang ada di pasar modal dari yang common dan familiar ya. Tadi sampai disampaikan ada 4 produk sampai ke strategi lalu kesalahan umum dan bagaimana nih caranya supaya kita tidak sama untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh investor di pasar modal supaya kita bisa memaksimalkan cuan ya Pak Torik ya dan tentu meminimalisir resiko yang ada. Betul. Ada Bapak Ibu mungkin di sini catatan saya udah banyak nih ya, jadi lumayan banyak materi yang menarik, insightful juga untuk Bapak Ibu. Saya juga harapkan Bapak Ibu juga memiliki ketertarikan juga ya. Oke, mungkin izin di sini sudah ada yang bertanya, tapi mungkin di hold dulu ya. Mohon maaf, nanti kita akan tanya jawab mungkin di akhir setelah pemateri kedua. Nanti terlalu pegel nih kayaknya nih ada Pak Owin Erlangga di sini. Halo, selamat pagi. Izin mungkin Pak Tori kita beralih ke narasumber yang kedua ya Pak. Baik Ibu, silakan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Owin. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, Bu Lina. Baik, selalu semangat nih kayaknya ya. Oke, tadi Bapak Ibu sudah disampaikan materi dari Pak Torik atas pemaparan yang sangat insightful dan juga membuka perspektif kita bersama, terutama mungkin di sini ada investor atau yang pemula atau bahkan belum jadi investor ya. Nah, di sini juga kita akan melanjutkan materi yang kedua dari narasumber yang kedua. Sudah hadir juga di sini ada Pak Owin Erlangga. Boleh dikasih tepuk tangannya Bapak Ibu selaku Investment Banking dan Corporate Finance dari PT Magenta Capital Sekuritas Indonesia. Betul ya Pak Win? Oke, nah berbeda dengan materi dari Pak Torik sebelumnya, Bapak Ibu, Pak Owin akan membahas mengenai analisis fundamental dan teknikal yang harus diketahui dan rasanya wajib dikuasai oleh investor sebelum memilih dan menentukan pengambilan keputusan, terutama saham mana nih yang saya mau investasikan. Kadang masih bingung nih Pak Owin, tadinya niatnya mau investasi, jadinya di tradingin. Tadinya mau trading, jadinya investor gitu ya. Nah, ini di sini juga pentingnya nih untuk Bapak Ibu juga mengetahui analisis fundamental dan teknikal. Tanpa berlama-lama, silakan kepada Bapak Owin. Kami persilakan waktu dan layarnya. Sudah terlihat.
Oke, ya materinya sudah terlihat. Mungkin Bapak Awin hapunten sebentar, mungkin Bapak Ibu ada link absensi di kolom chat Zoom, mungkin bisa juga sambil mengisi untuk absensinya hari ini dan tenang saja kita sudah juga menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, jadi hanya untuk kepentingan acara ini saja untuk administrasi, tidak dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Terima kasih. Mungkin Pak Awin silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Dora, Bu Lin, dan juga Pak Rio ya untuk kesempatan di pagi hari ini. Jadi tadi dari Mas Torik sudah membahas mengenai arah pasar, kemudian resiko-resiko yang terkandung ya dalam investasi, terutama khususnya di pasar modal. Nah, kali ini saya akan lebih membahas lebih dalam lagi nih untuk gimana caranya kita bisa memilih kira-kira saham mana nih yang cukup bisa diperhitungkan untuk kita jadikan instrumen investasi gitu ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, saya Owin Erlangga, saya dari PT Magenta Capital Sekuritas Indonesia, yang kurang lebih beberapa menit ke depan saya akan memaparkan materi untuk literasi keuangan di pagi hari ini. Oke, sebentar. Oke, nah jadi balik lagi ya Bapak Ibu, investasi ini merupakan penanaman modal dari kita sebagai investor dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, investasi ini kita mengharapkan nih ada mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi jelas berbeda konsepnya dengan menabung Bapak Ibu, karena menabung juga intinya itu cuman mengumpulkan dana gitu ya, mengumpulkan dana, terus untuk dana tersebut setelah terkumpul akan kita gunakan sebagai apa gitu ya. Nah, tapi kalau untuk investasi ini kita ada harapan lain nih, yaitu mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi pendekatannya pun untuk kita berinvestasi maupun menabung itu jelas berbeda. Nah, tadi juga sudah dijelaskan secara singkat oleh Mas Torik instrumen investasi yang ada di pasar modal kita. Nah, jadi yang saya tampilkan saat ini itu kurang lebih jenis investasi ya yang kemungkinan ada dan common di dunia ini. Jadi mungkin Bapak Ibu juga tahu secara konvensional kita bisa investasi emas, investasi tanah atau rumah gitu ya. Nah, tapi ada nih investasi instrumen keuangan yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Torik. Itu ada deposito, reksadana, saham, kemudian ada obligasi dan juga ETF. Nah, untuk pagi hari ini kita akan lebih mempelajari bagaimana mengenai investasi di saham. Oke, jadi saham itu sebenarnya penyertaan modal kita sebagai investor dalam suatu perusahaan atau entitas tertentu gitu ya, yang tadi juga udah dijelaskan oleh Mas Tori. Jadi simpelnya ini adalah kita sebagai bagian atau memiliki bagian kepemilikan dari suatu perusahaan atau dari suatu aset yang kita tanamkan modal kita gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, gimana sih caranya kita untuk melakukan pembelian saham gitu ya? Nah, sebenarnya untuk di secara global maupun di Indonesia ini, untuk kita bisa melakukan pembelian saham itu sebenarnya secara mudahnya kita bisa dengan membeli perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan kita juga harus punya rekening saham atau rekening dana nasabah itu yang harus kita buka Bapak Ibu. Itu seperti kita buka rekening bank, seperti kita buka rekening bank biasa. Tapi ini kita bukanya bukan di bank Bapak Ibu, tapi di sekuritas. Nah, jadi nanti kita bisa daftar atau kita opening account di sekuritas untuk bisa melakukan transaksi atau investasi saham itu. Nah, selanjutnya setelah tadi di materi sebelumnya kita mengetahui nih kira-kira cara kita menilai arah pasar ini gimana, kemudian sentimen-sentimen yang ada saat ini gimana, kemudian gimana cara kita untuk mengukur resiko, meminimalisir resiko. Nah,
Selanjutnya ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk memilih saham, Bapak Ibu. Nah, secara umum sebenarnya ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan, tapi metode yang biasa kita gunakan itu bisa kita golongkan menjadi dua ya Bapak Ibu, yaitu analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Nah, jadi mengutip tadi pembahasan dari Mas Torik, jadi ketika kita membeli suatu saham dan kita mengharapkan harga saham itu akan naik gitu ya, atau kita sudah memperkirakan atau mengharapkan mendapatkan profit yang gede gitu ya. Nah, tapi dalam analisa ini Bapak Ibu kita nggak bisa mengedepankan sisi harapan itu gitu ya. Jadi kita perlu untuk menilai perusahaan ini atau saham ini yang akan kita investasikan modal kita, apakah layak gitu, apakah layak, apakah terukur resikonya, dan bagaimana cara kita untuk menilai harga saham ini itu sebenarnya masih murah atau ternyata sudah mahal gitu ya. Nah, dari metode analisa ini, analisa yang pertama itu adalah analisa fundamental. Nah, termasuk tadi yang sudah dibahas oleh Mas Torik itu merupakan salah satu indikator analisa fundamental gitu Bapak Ibu. Nah, tapi secara gambarannya analisa fundamental ini adalah kita harus mengetahui atau kita harus menganalisis dari saham perusahaan yang akan kita investasikan itu dari sisi kinerja bisnisnya, Bapak Ibu. Jadi kita perlu tahu apakah perusahaan ini bisnisnya running well atau perusahaan ini itu bergerak di industri yang bagus atau tidak. Apa jangan-jangan perusahaan yang Bapak Ibu akan investasikan ini masuk ke industri yang udah sunset industry gitu ya, udah industri-industri yang mungkin beberapa tahun ke depan itu mungkin bisa tergeser atau sudah tidak menarik bagi investor lain gitu ya. Maksudnya tidak ada cukup potensi ruang potensi untuk kenaikan yang lebih tinggi gitu. Nah, dari analisa fundamental ini Bapak Ibu kita bisa mengetahuinya dari prospek bisnis tentu, kita harus menilai bisnis itu baik atau tidak. Kemudian kita harus menilai dari aspek fundamental, baik itu dari laporan keuangan, dari kita perlu tahu nih manajemen yang mengelola perusahaan ini siapa aja, atau industrinya ini seperti apa. Terus kemudian tadi ada nggak sih sentimen-sentimen global atau sentimen domestik, atau mungkin pergerakan-pergerakan sentimen di komoditas maupun di sektor manapun itu kita perlu mengetahui secara detail gitu sebelum kita akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di suatu saham gitu ya. Nah, kemudian analisa fundamental ini itu kita lebih berfokus pada apresiasi kenaikan harga jangka panjang gitu ya. Jadi kita nggak hanya mungkin beberapa bulan kita berinvestasi terus kemudian kita jual nih sahamnya gitu. Nah, itu enggak Bapak Ibu. Jadi kita analisa fundamental ini kita benar-benar deep dive dari perusahaannya, dari segala macam aspek fundamental di perusahaan tersebut. Kita harus menganalisa dan menilai kira-kira apakah perusahaan ini layak gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa berfokus di dividen gitu ya. Jadi dengan kita setelah menilai laporan keuangannya cukup oke, laba bersihnya bertumbuh terus. Nah, jadi kita harapannya di setiap periode kita sebagai investor itu juga mau dong mendapatkan dividen atau imbal hasil yang dihasilkan dari kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Nah, setelah kita menganalisa nih dari sisi prospek bisnisnya, kemudian kita juga menilai laporan keuangannya. Nah, selanjutnya kita harus bisa mengetahui apakah perusahaan ini mahal atau tidak gitu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu membeli saham ini ternyata harga sahamnya itu sudah sangat mahal gitu ya. Ibarat Bapak Ibu ingin membeli kalau dari Pak Lokeng Hong ya bilang itu Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu beli mobil Avanza tapi Bapak Ibu malah membayar dengan harga Ford atau Fortuner gitu ya yang lebih mahal gitu. Nah, itu
fungsinya kita harus mengetahui nilai valuasi ini adalah jangan sampai kita membeli harga dengan yang terlalu jauh dari nilai intrinsik dari perusahaan tersebut. Oke, dari metode fundamental tadi, dengan kita mencari nilai sahamnya itu seberapa besar gitu, itu kita bisa dengan melakukan valuasi Bapak Ibu. Nah, valuasi ini ada beberapa metode perhitungan di mana kita bisa dengan secara intrinsic valuation maupun dari relative valuation gitu ya. Jadi bedanya intrinsik dan relatif ini, dari intrinsik ini kita benar-benar hanya menilai dari sisi perusahaannya aja, maksudnya dari sisi laporan keuangannya, dari sisi apakah secara historical ini perusahaan rajin bagi dividen gitu ya, seberapa besar sih pertumbuhan dari laba bersih dari suatu perusahaan gitu. Nah, kemudian dari bedanya dengan relative valuation, ini dia juga ada keterkaitannya dengan pergerakan harga sahamnya gitu ya, karena pergerakan harga sahamnya ini itu nanti akan mempengaruhi Bapak Ibu untuk menilai perusahaan ini murah atau mahal. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk kita mengetahui valuasi ini suatu perusahaan murah atau mahal, kita bisa menilainya secara vertikal maupun horizontal gitu ya. Kita bisa menilai secara historical, mungkin dia price to earning atau price to book value-nya itu secara historical itu seperti apa, rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, kondisi sekarang ini yang terupdate berapa nih, apakah jauh lebih mahal atau lebih murah. Nah, kemudian setelah itu kita juga perlu menilai lagi nih, kalau lebih mahal kenapa gitu ya. Nah, itu perlu dicari tahu lagi, apakah mungkin ternyata laba bersihnya dia menurun, atau mungkin karena memang harga sahamnya udah terlalu naik tinggi. Nah, itu juga Bapak Ibu juga perlu menilai gitu ya. Nah, kemudian satu sisi lagi kita juga bisa menilai dengan pembanding atau kompetitor di industri sejenis gitu ya Bapak Ibu. Misalnya tadi contoh kita mau berinvestasi di perusahaan tambang gitu ya, perusahaan tambang emas gitu ya, perusahaan tambang emas. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih menilai valuasinya dari perusahaan Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu analisa ini dengan kompetitornya itu seberapa jauh nih gap-nya gitu ya. Maksudnya apakah perusahaan yang Bapak Ibu ingin investasikan ini dia adalah pemilik market share terbesar tambang emas di Indonesia, apakah perusahaannya Bapak Ibu analisa ini itu pertumbuhannya lebih tinggi dari para kompetitor, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba bersih, kemudian dividen payment-nya itu apakah juga secara historical lebih oke daripada para pesaing gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu indikator atau kriteria yang bisa Bapak Ibu nilai untuk menentukan valuasi dari suatu perusahaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, analisa selanjutnya adalah analisa teknikal gitu ya. Jadi berbeda dengan analisa fundamental tadi yang kita lebih menilai dari prospek bisnisnya, dari operasional perusahaan, dari laporan keuangan. Kalau analisa teknikal ini Bapak Ibu, ini lebih ke kita menganalisa data dan statistik secara historically, itu harga saham untuk kita bisa memperkirakan apakah pergerakan harga saham saat ini itu akan berlanjut atau akan malah reversal gitu ya, atau akan berbalik arah gitu ya. Nah, sama halnya tadi dengan yang sudah dijelaskan dengan Mas Torik, kita perlu membaca arah tren pasar gitu ya. Nah, ini kurang lebih sama nih, kita juga bisa menilai tren dari arah pergerakan harga saham itu melalui analisa teknikal gitu ya. Karena dari analisa teknikal ini itu kita sudah tercermin nih pola perilaku dari pasar yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Torik. Misalnya hari ini beberapa sentimen global maupun domestik yang sudah dipaparkan tadi itu langsung tercermin nih di harga saham. Apakah dia sentimen positif maupun sentimen negatif gitu. Nah, itu semuanya sudah tercermin di harga pasar. Nah, dari analisa teknikal ini Bapak Ibu, kita cenderung lebih fokus ke apresiasi kenaikan harga jangka pendek gitu ya. Jadi karena kita
perlu untuk melihat momentum, kita juga perlu untuk menjaga resiko gitu ya. Apakah saham yang akan kita investasikan atau kita beli sahamnya itu masih masuk akal harganya dan juga masih berdampak cukup oke terhadap perusahaan ini terkait dengan sentimen yang sedang terjadi gitu. Nah, kalau kita menilai Bapak Ibu di slide yang saya tampilkan ini kayaknya susah ya untuk kita bisa menganalisa data dan statistik gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dari data dan statistik ini kita nggak perlu harus belajar statistik yang benar-benar rigid gitu ya, karena di website Bursa Efek Indonesia sendiri itu juga sudah ada digital statistik, jadi Bapak Ibu juga bisa menilai kira-kira harga valuasi maupun harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia ini seperti apa trennya gitu ya. Terus kemudian historically juga sudah ada datanya semua sudah ada di website Bursa Efek Indonesia. Jadi Bapak Ibu tinggal ke website Bursa Efek Indonesia kemudian melihat digital statistiknya ya. Jadi Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk menilai atau melihat kira-kira perkembangan tren atau harga saham yang saat ini itu seperti apa gitu. Oke, kemudian dari analisa teknikal kita perlu untuk mengetahui harga saham candlestick gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sering melihat grafik atau chart di online trading atau aplikasi trading Bapak Ibu itu kita juga perlu tahu nih kenapa candlestick ini terbentuk gitu ya. Kenapa kok warnanya hijau, kenapa kok warnanya merah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu jadi perbedaannya dengan Bapak Ibu harus mengetahui kira-kira candlestick ini itu terbentuk karena pergerakan harganya. Jadi untuk harga open di hari ini dengan harga close di hari ini apakah lebih besar atau lebih rendah gitu. Nah, kalau harga close hari ini lebih rendah pada harga open ya berarti nanti akan membentuk candle berwarna merah atau mungkin candle bearish kita menyebutnya ya. Nah, kalau sebaliknya berarti akan terbentuk candle bullish gitu. Nah, ini semua pembentukan body dari candlestick ini itu akan telah mencerminkan bahkan semua berita, laporan keuangan yang mungkin publish atau mungkin sudah ada nih berita-berita bocoran laporan keuangan perusahaan ini akan meningkat gitu ya di periode ini gitu. Nah, kemudian sentimen-sentimen pasar, isu politik itu semua juga sudah tercermin di candlestick gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui basic candlestick itu, ada Bapak Ibu namanya pola saham gitu ya. Nah, pola saham ini bisa berbentuk satu candlestick maupun beberapa candlestick yang membentuk suatu pola gitu. Nah, pola-pola saham ini itu tadi karena kita analisa teknikal ini adalah untuk menilai apakah perusahaan saham ini akan melanjutkan tren atau akan berbalik tren nih. Nah, ini Bapak Ibu ada sedikit contoh mungkin pola saham bullish atau pola saham yang kemungkinan akan melanjutkan tren kenaikan atau mengalami reversal kenaikan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh ini. Kemudian yang bearish juga sama. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya dihafal juga nggak perlu ya, karena nanti dengan Bapak Ibu kalau misalnya sudah melakukan analisa teknikal gitu, nanti lama-kelamaan Bapak Ibu juga akan terbiasa dan akan dengan tanpa bantuan mungkin bantuan coret-coret gitu ya, kalau kita di analisa teknikal kan kita biasanya bikin garis-garis imajiner gitu untuk kita bisa menentukan support resisten dan segala macam. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, Bapak Ibu sudah akhirnya berani memulai, mungkin yang belum berinvestasi itu nanti akan mengetahui kira-kira tren harga saham saat ini itu menunjukkan kondisi yang seperti apa. Oke, ini kurang lebih pola tren saham ya, sama tadi apakah kita akan mengalami pelanjutan pattern atau pelanjutan tren atau kita justru akan berbalik arah gitu kira-kira trennya. Nah, balik lagi Bapak Ibu untuk analisa teknikal ini juga karena sudah tercermin semua sentimen global gitu ya.
Jadi Bapak Ibu juga perlu nih menilai kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu menilai untuk analisa teknikal dan kemudian Bapak Ibu menemukan pola tren saham, mungkin salah satu yang ada di contoh ini, itu harus dikonfirmasi dengan indikator-indikator lain. Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek nih beritanya tentang saham ini atau berita tentang industri dari perusahaan ini itu seperti apa saat ini. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu juga perlu melakukan recheck lagi apakah terkonfirmasi gitu. Nah, ada alat bantu lain Bapak Ibu untuk kita bisa mengkonfirmasi pergerakan harga saham itu yang disebut sebagai indikator. Nah, indikator ini itu kurang lebih merupakan data statistik ya Bapak Ibu, data statistik yang sudah disediakan di aplikasi online trading kita biasanya, itu untuk kita lebih mempermudah dan menilai saham yang secara teknikal itu lebih cepat gitu ya. Misalnya jika kita membentuk support resisten, kita harus menggambar garis imajiner tadi, harus kita bikin garis high ketemu high atau low ketemu low gitu kan. Itu agak memakan waktu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan indikator saham yang di mana itu sudah ada alat bantu untuk langsung menentukan support resistance secara otomatis gitu. Kita tinggal setting kira-kira berapa periode yang mau kita jalankan gitu ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari indikator saham dan balik lagi Bapak Ibu, indikator ini adalah data-data statistik yang dinilai dari historical gitu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah indikator saham ini itu bukan menunjukkan kira-kira atau memprediksi harga saham ke depan ini akan seperti apa gitu. Tapi indikator ini itu adalah membantu kita untuk mengkonfirmasi apakah harga saham saat ini itu sudah sesuai dengan kriteria yang kita mau untuk kita beli saham gitu ya. Misalnya kita mau beli saham kalau misalnya harganya murah atau harganya itu lagi di bawah resisten, lagi di area resisten gitu ya. Nah, support gitu ya. Nah, tapi kita bisa menilai saham itu layak untuk kita entry atau kita beli itu kita bisa menggunakan indikator ini gitu. Jadi nggak serta merta indikator Bollinger Band-nya kondisinya lagi seperti ini nih. Berarti kita kira-kira harga sahamnya akan ke depan akan begini. Nah, itu juga belum tentu juga Bapak Ibu karena balik lagi indikator saham ini itu tercipta karena data historical gitu, bukan dia memprediksi arah ke depan gitu. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah hal itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apakah analisa fundamental dan analisa teknikal ini bisa digunakan bersamaan atau kita harus berfokus di salah satu analisa gitu ya? Nah, itu sebenarnya kembali lagi balik ke profil Bapak Ibu dalam berinvestasi ya. Tapi apakah bisa kita gunakan dua-duanya? Bisa Bapak Ibu. Jadi secara simpelnya dari 900 perusahaan, 900 lebih perusahaan yang sudah listing sahamnya di Bursa Efek Indonesia, nggak mungkin dong kita beli semuanya gitu ya. Ya sama aja kita beli IISG gitu kan. Tapi gimana caranya kita untuk bisa screening nih atau mensortir atau memfilter kira-kira perusahaan mana yang masuk kriteria yang sesuai dengan yang kita mau gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan fundamentalnya. Nah, ini balik lagi di website Bursa Efek Indonesia juga sudah ada digital statistik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan gampang lah dari 900 perusahaan itu Bapak Ibu tinggal cek aja udah dari tim Bursa Efek Indonesia sudah merekap kira-kira di periode tertentu data-data laporan keuangan maupun valuasi fundamental itu sudah jadi satu dokumen gitu ya, jadi satu tampilan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu harus download laporan keuangan satu persatu nih dari 900 perusahaan gitu, dan itu akan memakan cukup banyak waktu gitu. Nah, kemudian setelah kita pilih nih dari 900 misalnya yang sesuai fundamental kriteria fundamental kita misalnya udah ternyata cuma 30. Nah, dari 30 ini Bapak Ibu bisa melakukan analisa teknikal kapan
waktunya kita untuk waktu yang tepat untuk kita membeli saham gitu ya. Nah, tapi seperti kita beli rumah ya gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita ngecek fundamentalnya, misalnya kita beli rumah, kita harus cek lokasi, kita harus cek bangunannya bagus atau enggak, kita harus cek developernya oke atau enggak. Nah kalau udah ketemu nih rumahnya yang oke, baru nih kita cari waktu kira-kira kapan harganya ini oke ya. Harganya ini lagi diskon atau harganya ini mungkin ada tambahan-tambahan yang bisa kita manfaatkan gitu dari dividen atau dari apapun itulah yang bisa menambah profit untuk investasi kita gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sama seperti yang Mas Torik bilang tadi, nggak ada metode tunggal yang paling benar. Jadi kita harus mengetahui diri kita sendiri, apakah kita ini termasuk investor yang nggak berani ambil resiko terlalu besar atau kita termasuk investor yang agresif gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini yang perlu yang perlu dipahami adalah jangan kita berinvestasi itu hanya jangan menilai profitnya di awal gitu ya, tapi kita harus menilai resikonya itu di awal. Nah, kayak misalnya contoh, saya memiliki modal untuk berinvestasi sekian juta gitu ya, sekian juta. Nah, seberapa besar nih resiko yang amit-amit uang saya akan loss, akan hilang dari modal saya ini. Nah, itu udah harus ditentukan di awal Bapak Ibu. Jangan nanti ketika sudah membeli saham baru Bapak Ibu ngitung nih resikonya. Oh, saya ternyata pas sudah beli harga sahamnya makin turun terus. Nah, itu akan nggak ada batasan risiko yang bisa memperbesar kerugian Bapak Ibu dalam berinvestasi gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kita harus konsisten belajar dan sabar gitu ya kalau untuk berinvestasi karena perkembangan ekonomi, perkembangan pasar, perkembangan perusahaan-perusahaan di Indonesia bahkan di dunia ini itu geraknya sangat cepat Bapak Ibu. Jadi kita juga harus konsisten belajar, sabar untuk bisa menilai kira-kira perusahaan ini oke atau enggak. Dan balik lagi jangan FOMO Bapak Ibu untuk beli ketika sudah tahu harga saham ini misalnya fundamentalnya udah oke, terus harga sahamnya juga sudah murah. Nah ini kita juga jangan FOMO nih, jangan langsung tiba-tiba kita beli gitu ya. Kita juga perlu cek lagi nih murahnya ini karena apa gitu. Apakah memang oh ternyata growth-nya ini makin nggak oke atau mungkin ada sentimen-sentimen jangka panjang yang mungkin mempengaruhi industri dari perusahaan tersebut gitu. Nah itu kita harus bisa sabar dalam mengontrol emosi kita gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu tadi juga sudah ada di materi sebelumnya itu Warren Buffett ya. Beliau adalah salah satu investor saham tersukses di dunia. Ada satu quote yang mungkin ini yang memantik saya untuk memulai investasi di awal dulu. Itu beliau bilang waktu terbaik untuk menanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua itu adalah hari ini. So, nggak ada kata terlambat Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu belum berinvestasi, yang penting Bapak Ibu harus berani untuk mencoba berinvestasi karena nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya gitu ya dari sisi kita untuk bisa berinvestasi gitu. Karena di awal tadi saya juga sudah bilang investasi ini kita mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi dengan harapan itu, harapannya kita bisa belajar, kita bisa mengelola risiko dengan baik dan kita bisa terus bersabar untuk bisa akhirnya mendapatkan saham atau instrumen investasi yang sesuai dengan kriteria yang kita mau. Mungkin sekian untuk materi di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak.
Baik, terima kasih banyak Pak Owin atas pemaparan yang sangat komprehensif dan juga tentu membuka wawasan kita semua ya Bapak Ibu ya mengenai peran strategis di pasar modal juga. Nah, dari kedua pemaparan tersebut nih Bapak Ibu memang saya tarik garis benang merahnya memang pasar modal menjadi salah satu alternatif tempat Bapak Ibu untuk berinvestasi tapi juga sebagai sarana untuk membangun masa depan finansial yang lebih terencana dan juga berkelanjutan. Nah, tentu sangat diperlukan skill analisis fundamental dan teknikal nih untuk mengoptimalkan keuntungan ataupun cuan Bapak Ibu dan meminimalisir resiko. Tadi di slide-nya Pak Uwin dua-duanya bisa dipakai ya Pak ya, analisis fundamental dan teknikal. Tapi kalau misalkan saya disuruh milih Pak, kira-kira mana yang lebih baik kalau saya mau menggunakan analisis? Oke, itu balik lagi Mbak, profil dari Mbak Lina ini seperti apa gitu ya. Jadi eh, Mbak Lina ini bisa toleransi resiko sebesar apa. Nah, kemudian eh, modal yang Mbak Lina investasikan ini, apakah nanti untuk 3 tahun lagi, apakah untuk 5 tahun lagi, atau mungkin oh ya udah ini free money gitu, maksudnya 10 tahun, 20 tahun lagi saya nggak mikirin uang ini gitu. Nah itu jelas berbeda gitu. Jadi kita perlu mengetahui dulu kita ini seperti apa, baru kita bisa menentukan apakah kita lebih cocok di fundamental maupun di teknikal. Oke, tapi biasanya kalau jadi investor nih mungkin ada yang belum jadi investor nih Pak, pengen mulai juga tadi saya sempat baca di pertanyaan ada yang mau nih coba untuk investasi di saham sebelumnya di obligasi. Biasanya gimana caranya kita untuk mengetahui profil resiko kita yang tepat Pak? Jadi jangan cuma pakai perasaan, kayaknya aku tuh agresif deh. Tapi pas langsung wah turun 5% langsung kayaknya heboh banget gitu. Kayaknya aku konservatif jadi kayak galau sendiri gitu Pak. Biasanya cara mudahnya untuk menemukan jati diri kita gitu ya supaya kita nggak FOMO juga itu gimana sih Pak? Oke, untuk secara simpelnya Bapak Ibu atau Mbak Lina ya, mungkin kita bisa menilai dari uang yang bisa atau dana yang bisa kita investasikan gitu, apakah uang tersebut ini untuk ada kebutuhan lain atau tidak gitu ya. Misalnya apakah Mbak Lina ini masih membiayai orang tua gitu misalnya, atau mungkin Mbak Lina ini untuk kebutuhan rumah tangga atau mungkin kebutuhan hidup ternyata maaf ya Mbak, misalnya pas-pasan gitu ya. Nah ini juga bisa kita sebagai indikator penilaian resiko kita gitu. Jadi seberapa besar nih uang, misalnya uang investasi kita ini eh, akan terganggu dengan kehidupan kita gitu. Kalau memang ini nggak begitu terganggu, maksudnya ya amit-amit 100% resiko itu terjadi, misalnya 100% uang kita loss gitu ya, rugi, keuangan kita di kehidupan sehari-hari ini keganggu atau enggak gitu. Jadi dari situ kita bisa menilai seberapa besar kira-kira kita bisa menoleransi resiko seberapa tinggi. Iya, ini rasanya di slide tadi ada perencanaan ya, Pak Win ya. Jadi perencanaan keuangan juga rasanya penting banget. Pak Torik punya pengalaman nggak Pak? Kalau misalkan kadang-kadang tuh ya teorinya udah oke nih Pak, tapi ngeliat momentum, pas momentumnya oke buat kita beli, uangnya nggak ada Pak, gitu ya. Jadi kayak aduh, jangan sampai pakai pinjol ya Pak. Nah ini juga kita tidak harapkan juga. Jadi mungkin pengelolaan keuangan juga mungkin bisa dikelola dengan baik. Mungkin Pak Torik punya pengalaman Pak supaya momentumnya dapat kita juga cuannya lebih optimal Pak. Mungkin pengalaman yang terjadi itu pada saat COVID ya, di mana sektor kesehatan itu mulai booming. Di mana saya itu tidak memiliki kecukupan modal untuk akumulasi saham tersebut. Ya sebenarnya balik lagi, kalau misalkan dari Bapak Ibu semuanya memiliki aset investasi lainnya, bisa di switching terlebih dahulu. Cuma memang perlu diingat, ini hanya euforia jangka pendek saja. Bapak Ibu semuanya juga tentu harus memiliki trade plan, memiliki strategi kira-kira saham yang kita beli ini ke depannya itu akan baik atau tidak. Kayak misalkan contoh sektor kesehatan. Setelah COVID, apalagi nih selanjutnya? Apakah misalkan kerjasama dengan pemerintah kah atau apa? Nah, itu harus dilihat sentimen ataupun dari analisis yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Owen ini. Jadi makanya kenapa kalau misalkan saya katakan lagi, saya pernah ketinggalan momen atau enggak, jelas iya. Tapi setelah itu saya belajar, saya lakukan analisa, saya juga mengumpulkan dananya terlebih dahulu agar kesempatan tidak lewat dua kali. Seperti itu, Ibu Sri Herlina Oke. Mati.
Ini nyambung sama quotes-nya Pak Owin ya Pak ya. Jadi the best time to invest tuh bukan kemarin, tapi the second best time itu adalah hari ini ya. Jadi eh, betul ya Pak ya. Jadi waktu Betul. ini ternyata adalah hal yang sangat penting ya. Jadi jangan menunggu kemarin karena kemarin udah lewat ya Pak ya. Tapi kayaknya setelah seminar ini, webinar ini kita mungkin bisa jadi investor di pasar modal bagi yang belum. Baik, terima kasih Pak Owin, Pak Tori. Kita akan masuk sesi Q&A ya Pak ya. Di sini izin saya membacakan pertanyaan dari beberapa peserta yang sudah masuk. Yang pertama ini dari Pak Yusuf Nurizki Zamzam ya. Semoga nggak salah nih. Antar Zamzami, oke. Mungkin ada lowongan pekerjaan Kak ya, tapi ini juga udah investor Pak Owin sama Pak Torik yang menariknya. Beliau udah punya saham, udah punya obligasi, udah punya FR sama reksadana luar biasa. Nah, kalau dari segi pekerjaan kira-kira mungkin secara profesional Pak Owin sama Pak Torik mungkin bisa menyampaikan biasanya setahu saya memang ada lisensi untuk bisa masuk secara profesional. Tapi rasanya mungkin punya kelebihan juga ya karena ini udah investor nih Pak Yusuf, jadi rasanya perlu tambahan insight juga nih dari Pak Owin sama Pak Torik supaya juga bisa lebih banyak melihat potensi dari pekerjaan, lowongan pekerjaan yang ada di industri pasar modal mungkin gitu Pak. Silakan Izin mungkin dari Pak tambahan, Owin sama Pak Torik. izin tambahan Kak. Kebetulan saya juga udah terjun di pasar modal tuh sejak tahun 2023 semenjak ada sekolah pasar modal diselenggarakan oleh BJB Sekuritas dan ada Oh, sertifikatnya juga. oke oke. Jadi sudah dapat informasinya sebenarnya. Mungkin Pak Owin sama Pak Torik silakan. Oke. Kalau dari saya mungkin eh, untuk lowongan pekerjaan ya, sebenarnya di beberapa sekuritas itu di website mereka juga ada bagian karir ya, Bapak Ibu. Jadi khususnya Pak Yusuf ya. Jadi mungkin Bapak bisa cek juga di website beberapa sekuritas dan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK ya pastinya itu juga bisa dicek di website IDX itu juga sudah lengkap. Nah, itu di bagian karir itu biasanya ada tuh lowongan pekerjaan. Nah, tapi sebelum kita akhirnya apply atau melamar pekerjaan itu, betul tadi kata Bu Lina ya, kalau di pasar modal ini kita juga membutuhkan sertifikasi, ada WPPE, WPE dan juga WMI gitu. Nah, jadi di pasar modal ini Bapak mau spesifik ke bagian mana? Nah, itu sertifikasinya tentu berbeda gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa Bapak siapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian mungkin kalau dari saya, tentu karena pasar modal ini cukup kompleks ya, secara kita menganalisa sahamnya atau mungkin kita melakukan day to day operation di sekuritas maupun di aset manajemen dan lain sebagainya itu kita juga perlu ada portfolionya nih Pak. Mungkin kalau kita memang belum ada pengalaman bekerja di bidang pasar modal ya kita mungkin bisa pakai ChatGPT atau AI yang bisa mungkin merekomendasikan kira-kira portofolio seperti apa sih yang bisa kita susun nih untuk kurang lebih menonjolkan kualitas kita gitu ya. Nah itu Bapak juga bisa menyusun dulu portfolionya dan mungkin mempelajari kira-kira relate nggak portfolio ini atau ilmu yang Bapak punya itu dengan lowongan pekerjaan yang akan Bapak lamar. Mungkin dari saya seperti itu atau dari Mas Torik ada tambahan? Izin tambahan ya untuk Pak Yusuf. Sebenarnya memang di dunia pasar modal itu jika kita terjun langsung untuk masalah karir tentunya pasti bisa ya. Terutama jika misalkan kita sudah memahami dari sisi edukasional ataupun misalkan terjun langsung praktik terhadap misalkan pembelian saham, obligasi ataupun reksadana. Nah cuma tadi yang sudah Pak Yusuf bilang, Pak Yusuf sudah memiliki sertifikasi itu juga sudah cukup baik. Cuma perbedaannya untuk terjun langsung ke dunia pasar modal itu harus ada lisensi. Jadi sertifikasi sama lisensi itu berbeda ya Pak. Ibaratnya kalau kita menyetir mobil, kita itu harus punya SIM. Nah, SIM itulah lisensinya. Begitupun juga di pasar modal, karena ini bisa dibilang perputaran uang kan ada di pasar modal juga. Jadi dengan adanya lisensi itu menunjukkan bahwa kita itu kompeten. Jadi kalau misalkan
Pak Yusuf ini condong di obligasi, Bapak bisa mengambil juga WPPE seperti saham. Kalau misalkan Bapak ternyata memang sudah condongnya di reksadana, Bapak bisa ambil lisensi WAPERT ya, wakil agen penjual reksadana. Kalau misalkan Bapak ternyata pengen ke reksadana, saya menarik nih di reksadana juga, ataupun misalkan di insurance ataupun asuransi, Bapak bisa ambil lisensi WMI, wakil manajer investasi. Jadi untuk itu perlu juga Pak Yusuf mengambil lisensi agar lebih bisa nih mendapatkan slot untuk terjun di dunia pasar modal ataupun misalkan pekerjaan di dunia pasar modal seperti itu. Baik, semoga menjawab Pak Yusuf ya. Jadi mulai di browsing nih ya, sertifikasi-sertifikasi yang sesuai nih sama minat dan seleranya dari Pak Yusuf tentunya ya. Semoga menjawab Bapak. Kita ke pertanyaan kedua, ada dari Pak Dede Iwan. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, bagaimana ketahanan IHSG kita ke depannya? Apakah sektor yang sebaiknya dikoleksi untuk long term? Nah ini udah investor nih kayaknya ya, dikoleksi long term lagi. Mungkin dari Pak Torik dulu. Silahkan. Boleh, siap. Untuk kira-kira ya, ketidakpastian ini kan memang bersifatnya jangka pendek hingga jangka menengah ya. Kalau kita tarik ke belakang, sebelumnya kita juga pernah mengalami ketidakpastian geopolitik maupun makroekonomi seperti tarif resiprokal yang diterbitkan oleh Amerika Serikat kepada negara mitra dagangnya. Nah, itu kejadiannya tidak begitu lama ya teman-teman. Itu hanya skala jangka pendek saja. Nah, dengan ketidakpastian ini, saya rasa juga kejadian ini tidak begitu lama ya, justru malah dalam skala jangka pendek hingga jangka menengah. Begitupun juga saya rasa IHSG ini masih terbilang cukup solid ya di tengah ketidakpastian geopolitik maupun makroekonomi. Kenapa? Karena bisa dibilang inflasi kita juga cukup terjaga, kita juga pertumbuhan ekonominya juga cukup moderat, meskipun memang kita tuh memiliki kelemahan di nilai tukar kita ya, rupiah itu yang masih mengalami tekanan ataupun depresiasi. Tapi overall saya rasa memang IHSG itu masih cukup menarik nih teman-teman, ketika teman-teman ingin mencoba untuk investasi jangka panjang. Nah, kira-kira investasi jangka panjang yang menarik itu seperti apa sih kira-kira, dan sektor apa yang menarik untuk investasi jangka panjang? Ya balik lagi, saya tadi sudah bahas juga, harus memiliki fundamental yang cukup tinggi. Jangan sampai Bapak Ibu hanya mengikuti saham-saham yang memiliki fundamental yang tidak begitu solid, yang istilahnya adalah gorengan. Nah, sektornya apa saja? Bisa juga sektor perbankan. Kenapa? Saat ini bisa dikatakan saham sektor perbankan itu kan cenderung diskon. Harganya masih mengalami stagnansi. Tetapi masih cukup menarik. Kenapa? Karena masih banyak bantuan dari pemerintah. Seperti beberapa waktu ke belakang juga disuntik dana untuk kegiatan ekspansif dari sektor perbankan, saya rasa itu juga masih cukup menarik. Nah, tapi untuk jangka pendek hingga jangka menengah, saya rasa sektor energi maupun komoditas itu menarik ya, terutama saham yang terpengaruh dari komoditas emas ataupun perak. Itu saya rasa masih cukup menarik ya untuk dikoleksi jangka panjang. Dan yang paling penting, sektor saham yang tidak begitu pengaruh dalam kondisi geopolitik ataupun makroekonomi, saya rasa sektor consumer seperti contohnya saham Mayora, saham Alfamart itu menurut saya jauh lebih bertahan dibandingkan saham-saham lainnya. Kenapa? Karena ketika terjadinya krisis ataupun terjadinya kondisi makroekonomi yang memiliki ketidakjelasan, saya rasa masyarakat masih terus berbondong-bondong untuk membeli bahan pokok. Nah, begitupun juga kayak kue, makanan, dan minuman lainnya, saya rasa saham sektor juga masih cukup menarik. Kurang lebih seperti itu, Ibu Lina. Baik, terima kasih. Mungkin saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Pak Yusuf juga ternyata. Untuk perlindungan investor di pasar modal, seperti apa nih mungkin dari Pak Owin dan Pak Torik perlindungan investor untuk pasar modal Indonesia, Pak? Mau siapa dulu yang jawab? Saya dulu kali ya. Boleh, boleh Pak Torik Ya, dulu. Nanti dilengkapi sama sebenarnya Pak Owin. ya, sebenarnya beberapa waktu ke belakang memang ada isu ya yang cukup memanas. Saya rasa memang
saya yakin Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia itu juga sudah memperketat aturan yang ada. Saya rasa juga dengan adanya kejadian tersebut, pastinya akan ada evaluasi lagi ke depannya. Jadi saya rasa untuk Bapak Ibu semua yang berinvestasi dengan adanya isu tersebut, jangan khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena setiap ada masalah pasti ada evaluasinya. Tentunya Bapak Ibu semuanya harus mengamankan lagi nih dari sisi aplikasi ataupun handphonenya agar tidak terkena virus ataupun kena hack ya. Jadi untuk perlindungan itu supaya lebih maksimal. Mungkin dari saya sih itu aja. Terima kasih. Kalau Pak Uin mau menambahkan, silakan Pak. Iya, kalau dari saya mungkin kalau kita sebagai investor ya, bagaimana supaya kita bisa nggak eh, melindungi dana kita yang ada di pasar modal atau investasi kita itu kita bisa dengan secara periodically itu mungkin mengganti password dan PIN untuk aplikasi trading kita gitu ya, karena itu juga bisa ya let's say mempersulit orang-orang yang mungkin ada niat jahat ke kita untuk nge-hack aplikasi kita atau apapun itu. Kemudian kita juga harus dengan sadar kalau misalnya ada telepon ataupun mungkin chat WA ataupun SMS yang mungkin ada tautan link gitu ya, jangan asal kita pencet gitu ya. Bisa jadi itu ada indikasi bahwa alat komunikasi kita yang ada aplikasi untuk kita investasi itu bisa ada potensi kena hack gitu ya. Jadi dari kita sisi investor pun kita juga harus membatasi kira-kira seperti apa kita memproteksi dana kita gitu ya, dari sisi keamanan fiber maupun dari password dan PIN yang rajin kita ganti atau update terus gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Ya. Jadi dari cyber dan juga mungkin dari resiko-resiko yang tadi disampaikan juga mungkin kita udah bisa proteksi dari diri kita dulu ya Pak ya, sebelum dari eksternal itu bisa masuk. Baik, mungkin selanjutnya dari Pak Ronald Damanik, ini ada pertanyaan, bagaimana Bapak untuk mengetahui siklus rotasi dari saham? Mungkin pertanyaannya lebih ke pola atau tren ya Pak. Mungkin ini materinya jadi Pak Win mungkin bisa membantu untuk menjawab Pak, untuk mengetahui bagaimana siklus atau pola atau tren dari pergerakan harga saham Pak. Oke, untuk kita mengetahui siklus dari rotasi saham, ini kita tentu harus tahu saham ini itu bergerak di industri apa. Karena setiap industri ini pola rotasinya itu berbeda. Atau mungkin tadi juga Mas Torik juga sudah jelaskan kalau sejarah ini akan berulang gitu loh. Jadi kita juga harus mengetahui saham ini itu di industri apa. Kemudian dulu-dulu atau secara historical industri ini tuh ada kejadian apa sih sebenarnya gitu. Nah, kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi ini kemungkinan di masa yang akan datang itu akan terjadi lagi tapi dalam kemasan yang berbeda gitu biasanya. Jadi secara result sama tapi secara prosesnya berbeda gitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu saham kita ini di industri apa. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Itu ada tambahan dari Mas Torik? Saya rasa sudah cukup menjawab ya. Jawaban dari Mas Erwin. Baik, terima Ya. kasih Pak Torik. Di sini juga ada pertanyaan dari Pak Yaya. Ada pelatihan mungkin Pak terkait dengan investasi saham, reksadana ataupun yang lainnya ya secara offline di Bandung. Mungkin untuk kami di kantor perwakilan Jawa Barat biasanya kita suka menyelenggarakan sekolah pasar modal ya Pak secara offline. Jadi nanti untuk 2026 akan dimulai di tanggal 28 Januari. Jadi mungkin bisa dilihat jadwalnya di Instagram kita di IDS_Jawa Barat. Atau mungkin saya rasa dari Pak Owin dan juga Pak Torik, rasanya sudah kewajiban kita ya Pak ya. Salah satunya dengan webinar hari ini adalah membuat webinar untuk meningkatkan literasi. Tapi biasanya memang dari perwakilan setiap sekuritas, mungkin dari Pak Owin dan juga Pak Torik, itu juga selalu mengadakan kelas ya Pak ya kepada nasabahnya ya Pak ya. Jadi mungkin bisa di stalkingnya mungkin ya Pak ya media sosialnya ya Pak jadwalnya. Oke, mungkin saya izin ya Pak Yaya untuk bisa melanjutkan pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Pak Irwan.
Saya pemula yang baru berani untuk investasi di obligasi, Pak, tapi ingin sekali ke saham. Bagaimana merekomendasi ke saya saham apa yang aman untuk jangka pendek dan jangka panjang? Karena bingung harus pilih yang mana. Silakan mungkin Pak Owin dan Pak Torik ya. Oke. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan yang jawaban Mas Torik tadi ya. Kira-kira untuk jangka pendek ini kurang lebih untuk sektor pertambangan maupun di emas itu cukup menarik. Kemudian untuk jangka panjang itu di sektor consumer itu juga masih oke, masih cukup defensif gitu terhadap gejolak yang lagi ada gitu ya. Tapi, nah kalau menyambung dengan materi saya tadi, kan kita udah ke filter nih saham di industri mana. Nah kemudian untuk sahamnya yang mana itu balik lagi kita harus menilai secara fundamentalnya dulu oke atau enggak gitu. Nah itu kita juga bisa menilai kalau bingung dan terlalu banyak pilihan tadi di website IDX ada digital statistik Pak Irwan gitu. Jadi di situ valuasi maupun rekapan laporan keuangan dalam satu periode itu sudah dibuatkan oleh tim bursa gitu ya. Dengan bantuan seperti itu kita merasa sebagai investor tuh cukup sangat dimudahkan untuk bisa memfilter lagi gitu. Jadi kita sudah dan di situ juga sudah ada filtering untuk sektornya gitu ya. Jadi untuk sektor pertambangan itu kita tinggal filter aja di mining atau pertambangan emas itu juga udah ada tinggal difilter. Nah dari situ nanti akan kelihatan nih perusahaan-perusahaan mana yang cukup oke secara neracanya, secara laporan laba ruginya maupun secara cash flow-nya. Terus kemudian valuasinya juga secara industri ini lebih murah perusahaan yang mana gitu atau secara rata-rata industri apakah perusahaan ini jauh lebih murah atau lebih mahal itu sebenarnya sudah ada rekapannya di digital statistik IDX gitu sih. Mungkin dari saya seperti itu. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Dari pertanyaannya Pak Irwan. Berikutnya, ini juga mungkin terkait dengan saham kita ada notasi khusus ya Pak Owin ya, Pak Torik. Di sini pertanyaannya apakah kita baik nih untuk berinvestasi di saham yang punya kode seperti X dan K? Ini rasanya sudah familiar kalau kode X nih. Mungkin dari Pak Torik silakan Pak. Jadi untuk saham-saham yang memiliki notasi X atau K itu sebenarnya tanda peringatan ya teman-teman. Kalau misalkan perusahaan itu ada bermasalah di segi apanya, misalkan kayak X ini tuh kalau tidak salah bermasalah pada sisi laporan keuangan ataupun ekuitasnya, ataupun juga saham-saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus atau yang teman-teman kenal sebagai full call auction. Nah itu biasanya saham-saham yang kategorinya itu adalah saham yang memiliki notasi X ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan trading berinvestasi ataupun melakukan transaksi di saham dengan notasi khusus ini, secara jangka pendek menarik sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena dari sisi arah auto reject atas ataupun auto reject bawahnya itu flat. Jadi misalkan hari ini saya beli saham A di FCA yang memiliki notasi khusus X. Naiknya itu 10%, turunnya juga 10%. Nah, biasanya juga uh, likuiditas ataupun volatilitasnya itu juga cukup tinggi nih untuk saham yang memiliki notasi khusus. Jadi untuk pemula sebenarnya tidak disarankan, tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah paham ya mengenai kondisi pasar ataupun kondisi saham yang memiliki notasi khusus ini, berikut juga dengan sentimen yang ada itu bisa dilirik nih untuk pembelian day trade ataupun jangka pendek saja. Tapi balik lagi pemula tidak saya sarankan. Kenapa? Khawatirnya ketika saham ini memiliki notasi X ataupun notasi khusus ini, khawatirnya ke depannya itu juga kejadiannya akan berulang, entah itu nantinya rugi, ekuitasnya negatif, suspensi, ataupun masalah-masalah lainnya. Justru malah lebih besar risikonya dibandingkan keuntungannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk tambahannya yang di kode K, Pak Torik, di mana kalau saya coba baca kode K ini berarti perusahaan
menerapkan atau ada di papan ekonomi baru ya. Ya, jadi mungkin selain penambahan pada kode X ini apakah oke untuk investasi di kode yang mendapatkan K, notasi K? Sebenarnya kalau notasi K ini memang papan ekonomi baru ya. Kita merujuk pada satu saham. Sebenarnya ada nih saham Goto. Saham Goto ini masuk ke notasi K karena memang papan ekonomi baru. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Saya rasa mungkin memang dari sektoral. Dia sektoral baru ya. Eh, Apalagi unicorn ataupun e-commerce itu juga merupakan sektor yang baru. Jadi makanya kenapa ada notasi K. Tetapi saya rasa untuk transaksi jangka panjang itu tetap juga masih ada kekhawatiran. Sebaiknya Bapak Ibu semuanya hindari saham-saham yang memiliki notasi. Kenapa? Tandanya itu perusahaan yang jauh lebih sustain menurut saya. Jadi secara fundamental, secara sentimen juga mendukung seperti itu. Ya, termasuk yang punya multiple voting share ya, Pak ya, untuk Betul sekali. juga ya. Oke, mungkin karena waktu Bapak izin saya membacakan satu pertanyaan terakhir, Bapak Ibu mohon maaf belum semua bisa kami sampaikan di sini ya, karena keterbatasan waktu. Jadi ada pertanyaan dari Pak Edi. Izin bertanya dalam pembelian saham, resiko saham harganya turun itu pasti ada. Pertanyaannya adalah dalam penurunan harga saham, apakah bisa bertahan selama bertahun-tahun dan bagaimana respon dari IHSG karena harga saham tersebut merugikan investor karena harga sahamnya yang terus turun dibandingkan dengan harga rilis waktu rilis awal, mungkin pada saat IPO maksudnya. Mungkin Pak Owin dan Pak Torik mungkin bisa memberikan jawaban karena ini juga termasuk pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi mungkin masing-masing bisa memberikan jawabannya. Silakan Pak Owin dulu. Oke. Kalau untuk resiko turun harga apakah bisa bertahan selama bertahun-tahun? Jawabannya ya bisa, nggak pasti, bisa. Dengan catatan kalau perusahaan tersebut memang secara fundamental nggak cukup bagus gitu ya. Terus kemudian ada sentimen-sentimen lain yang mempengaruhi dari operasional perusahaan tersebut. Itu juga akan bisa menjadi katalis untuk kelanjutan penurunan harga tersebut. Nah, kemudian untuk penurunan harga itu apakah respon dari IHSG gimana? Nah, kalau dinilai pergerakan IHSG ya Pak Edi. Jadi IHSG ini terbentuk dari perhitungan market cap seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, kalau yang turun terus-menerus ini market cap-nya secara perhitungan di IHSG ini nggak cukup besar kontribusinya, ya berarti nggak begitu berpengaruh ke IHSG gitu. Jadi kita juga perlu melihat kira-kira perusahaan dengan kapitalisasi pasar sebesar apa yang memiliki kontribusi tinggi untuk pergerakan IHSG. Nah, itu perlu menjadi catatan juga. Jadi kalau penurunan harga saham secara bertahun-tahun, tapi ternyata sahamnya nggak memiliki kapitalisasi pasar yang mempunyai kontribusi besar dari perhitungan IHSG, ya itu nggak akan begitu berdampak bagi pergerakan IHSG. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin Pak Torik bisa menambahkan, Pak. Izin tambahan sedikit ya. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Mas Owen. Tambahan sedikit sebenarnya kalau misalkan ditanya dalam pembelian saham awal misalkan saat IPO dan harga saat ini terjadi penurunan itu bermacam-macam ya. Kenapanya itu sangat macam-macam. Yang pertama bisa dikatakan bahwa perusahaan itu memiliki aksi korporasi stock split yang misalkan pada saat IPO harga 3.000. Saat ini harganya 1.600. Nah, bisa jadi sebelumnya itu dia melakukan aksi korporasi. Justru misalkan yang tadinya harganya 16.000, lalu terjadinya stock split 1:10, jadi 1.600. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya kalau misalkan dilihat dari sisi aksi korporasi. Nah, tetapi kalau misalkan dilihat dari persepsi pasar, biasanya kalau yang turunnya harga penawaran jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat harga saat ini, itu bisa dikatakan bahwa saham tersebut tidak memiliki fundamental yang cukup baik.
bisa dikatakan juga reputasinya belum dikenal oleh halayak masyarakat. Jadi makanya kenapa banyak sekali nih saham-saham yang pada saat IPO sekarang turunnya drastis karena uh, persepsi dari masyarakat, ngapain kita beli ini? Orang nggak begitu dikenal kok, mending beli ini. Jadi saya rasa ada dua persepsi dan pendekatan nih, baik dari sisi aksi korporasi ataupun dari perilaku pasar. Tambahan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya izin juga bertanya nih Pak Owin, mungkin untuk materi Pak Torik dan Pak Owin, apakah bisa di-share? Boleh di-share di Boleh ya, ini di oke. chat ya. Nanti di lewat email Pak. Jadi Baik. saya mungkin izin ingatkan juga kepada peserta yang belum mengisi link absensi di kolom chat Zoom, bisa silakan mengisi. Nanti materi dari Pak Owin dan juga Pak Torik akan kami sampaikan lewat email ya, Bapak ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk materi dan jawabannya yang luar biasa dari Pak Torik dan Pak Owin. Kita berikan aplaus Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga. Sebelum kita akhiri webinar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menutup dengan sebuah pantun juga. Semoga nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Nanti biar semangat makan siangnya. Jangan lupa cakepnya nih. Pergi menabung sejak usia muda. Ah, Disiplin hasil disiplin kecil hasilnya nyata. Jadi grogi nih. Mari berinvestasi di pasar modal Indonesia, cerdas memilih sejahtera di masa depan kita. Baik, terima kasih akhir kata saya ucapkan kepada seluruh narasumber, Pak Owi dan Pak Torik, untuk AP, Ibu Dora, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam memandu acara dan kekurangan dari saya Sri Herinawati selaku moderator pamit undur diri sampai ketemu di lain kesempatan. Saya kembalikan lagi ke Pak Sandrio. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Lina telah memandu acara ini sebagai moderator. Baik, dengan berakhirnya acara ini atas nama Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah join pada acara pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada pelaksanaan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.